Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta istri impian dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Resta Channel, yang mana akan selalu membahas alur cerita istri impian. Oke guys, di episode sebelumnya terlihat Pak Iwan marah sekali kepada Rani. Di saat Pak Iwan tahu kalau Nabila masuk dalam penjara akibat dari fitnah yang dituduhkan oleh Rani. Pak Iwan pun menghajar Edo karena bapak sendiri yang akan menjebloskan kamu ke dalam penjara, kata Pak Iwan. Nabila mungkin tidak akan tega menjebloskan kalian ke dalam penjara, tapi saya tega, kata Pak Iwan. Nabila dan Dimas memberikan pengakuan kepada polisi masalah perihal Rani dan juga Edo yang telah memberikan KTP palsu kepada Gilang. Dan di sini Gilang pun ikut membela Nabila beserta Dimas. Gilang pun melaporkan Edo ke kantor polisi itu untuk melindungi Nabila. Namun sayang, Pak Polisi mengatakan kalau mereka tidak akan bisa mengeluarkan Nabila dari penjara karena yang melaporkan ini semua adalah Ibu Hana. Jadi yang harus menarik tuntutan ini adalah Bu Hana juga. Guys, makin penasaran saja dengan alur ceritanya? Jangan kemana-mana, saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar. Dan tayangannya tentunya akan lebih seru dan lebih menegangkan lagi, karena sekarang Cindy akan mulai masuk ke rumahnya Gilang untuk menghancurkan Gilang. Apakah Cindy akan mampu menghancurkan Gilang? Dan ternyata di sini Cindy ketahuan oleh Mang Asep dan juga Bi Inah. Bi Inah berpikir siapa gadis cantik ini sebenarnya. Mang Asep mengatakan, jangan jadi maling, kalau gadis cantik begini mah bagusnya jadi gebetan saya. Guys, Bi Inah cembokis banget sama Mang Asep. Bi Inah teringat akan kejadian di rumah sakit saat dia menitipkan tas kepada Cindy. Dan apakah Bi Inah akan melaporkannya kepada Gilang kalau ternyata Cindy adalah perempuan baik? Namun di sisi lain di kantor polisi, Gilang dan Dimas nampaknya ingin menunggu Nabila di luar. Karena di dalam, Pak Polisi udah mengatakan mereka tidak perlu menemani Nabila di dalam. Dimas menyuruh Gilang dan juga Pak Iwan untuk segera pulang. Biarkan saja saya yang menunggu di sini, kata Dimas. Setelah mereka pulang, Dimas pun ketiduran di luar. Dan ternyata Bu Nopi pun datang membawakan selimut untuk menyelimuti anaknya ini. Sementara di dalam penjara, Nabila berdoa semoga diberikan petunjuk jalan keluar dari semua masalah ini. Namun di sisi lain Bu Novi tidak tinggal diam. Bu Novi dan Hana menjalankan rencananya, dan kali ini mereka pun kelihatannya tidak akan gagal karena dengan alasan Dimas ingin menolong Nabila, Hana pun akan membebaskan Nabila dengan satu syarat. Pak Iwan nampaknya besuk ke sel penjara itu ditemani oleh Dimas. Di situ ternyata Rani pun sudah ikut dijebloskan ke dalam penjara. Begitu juga dengan Edo. Nampaknya Dimas tidak akan tinggal diam melihat istrinya berada di dalam sel jeruji penjara. Dimas pun menemui Hana. Hana bersikeras tidak akan membebaskan Nabila walaupun
Gilang telah membujuk Hana habis-habisan. Namun, setelah pertemuan Hana dengan Dimas, Hana pun mulai luluh. "Asalkan kamu memenuhi semua permintaanku," kata Hana. Dan di sini terlihat Dimas memohon kepada Hana agar mengeluarkan dan membebaskan Nabila dari penjara. Momen ini tidak disia-siakan oleh Hana. Hana tidak menyebutkan persyaratan apa yang harus dilakukan oleh Dimas agar Nabila bisa keluar dari penjara. Namun saking bahagianya Dimas mendengar kalau Nabila akan dibebaskan oleh Hana, Dimas pun mengiyakan seluruh persyaratan dari Hana. Entah apa yang akan dikatakan oleh Hana nantinya. Yang penting Nabila terbebas, pikir Dimas. Dan tidak menunggu lama, Hana pun memberikan keterangan kepada polisi dan ingin mencabut gugatannya kepada Nabila dan juga Rani. Dimas pun segera memberitahukannya kepada Nabila. Polisi pun mengeluarkan Nabila dan Rani dari sel penjara itu. Nabila memeluk Dimas dengan erat karena mereka sangat bahagia. Namun momen bahagia ini pun tidak berlangsung lama karena di saat Nabila dimintai keterangan oleh polisi, Hana pun muncul dan mendatangi Dimas. Hana berkata, "Saya datang untuk menagih janjimu kepada saya. Apakah kamu bersedia?" kata Hana. "Iya, saya bersedia. Saya tidak akan ingkar janji. Apapun yang kamu katakan akan saya turuti." Aji mumpung diandalkan oleh Hana saat ini. "Kamu harus menikahi saya," kata Hana. Dimas tercengang sekali mendengar kata-kata Hana. Apa mungkin dia bisa menikahi Hana sementara istrinya Nabila masih syah menjadi istrinya? Namun tidak disangka tidak diduga, Nabila pun ternyata mendengar percakapan Hana di belakang Dimas. Apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya? Benarkah Dimas akan menikahi Hana? Jangan sampai ketinggalan, saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar. Dan apakah Gilang akan membubarkan rencana Hana dan juga Dimas? Karena ini akan menyakiti Nabila. Bagaimana juga nasib Gilang selanjutnya? Karena saat ini ada seseorang yang membayang-bayangi hidupnya Gilang. Oke guys, cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.